Mari kita membaca 23 ayat ini. Saya akan memulai ayat yang pertama, 2 Samuel pasal 6, dan saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya hingga ayat yang terakhir, ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal 6 ayat yang pertama saya mulai. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Tiga bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami memohon sekarang Roh-Mu yang kudus mencelikan mata rohani kami, memimpin pikiran dan seluruh konsentrasi kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan menerima akan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin setiap kami,
baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Biarlah kami semua dengan sungguh-sungguh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Firman yang Kau nyatakan kepada kami, khususnya melalui firman-Mu Engkau menyatakan diri-Mu sebagai Allah yang suci, Allah yang mengerikan, sekaligus Allah yang penuh dengan belas kasihan dan anugerah dan kebaikan. Kami mohon Engkau sendiri yang memimpin kami untuk mengenal Allah sebagaimana Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami di dalam firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin sesuai dengan karakter-Mu, karena Engkau telah menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, 2 Samuel pasal yang ke-6 ini memiliki satu ayat atau setengah ayat sebenarnya yang menjadi engsel atau hinge dari seluruh pasal dari 2 Samuel 6 ini. Engsel atau hinge-nya itu di dalam ayat yang ke-12a. Ketika disebutkan di situ, diberkatilah kepada Raja Daud, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Itu adalah tentu temanya dari seluruh pasal ini adalah bicara tentang tabut Allah yang seperti tadi kita sudah baca. Dan ini adalah bagian yang menjadi engsel. Engsel itu seperti engsel pintu ya. Artinya bagian ini yang membelah cerita ini menjadi dua. Sebelum bagian itu dan sesudah bagian itu. Ya, 12 ayat menjadi turning point-nya. Nah, kalau sudah lihat itu adalah ayat ini membagi dua bagian besar menjadi paralel ya, yang berkaitan dengan tabut Allah. Saya memberikan sedikit struktur kepada saudara supaya kita lebih mengerti ya, dan kalau kita mengerti strukturnya kita akan lebih tertarik dan lebih mudah mengikuti akan apa yang diajarkan di dalam bagian ini, apa yang diceritakan di dalam bagian ini. Kalau sudah melihat itu menjadi engselnya 12a, maka bagian yang di atasnya atau sebelumnya itu adalah menceritakan tentang tabut Allah yang diangkat. Ya, ayat 2 sampai 4. Dan kalau sudah membaca ayat setelahnya 12 ayat 13 juga tabut Allah diangkat. Yang pertama tabut Allah diangkat dari rumahnya Abinadab. Yang kemudian di bawahnya adalah tabut Allah diangkat dari rumahnya Obed-Edom. Ya, itu sama-sama tabut Allah diangkat. Yang kedua adalah ketika tabut Allah diangkat itu ada sukacita yang besar. Ya, sukacita yang besar di dalam ayat yang kelima, karena ya mereka sukacita karena tabut Allah akan dibawa ke Yerusalem. Setelah ada sukacita yang besar, tetapi ada tragedi di situ. Tadi kita membaca ada Usa yang mati karena dia memegang angkat tabut Allah itu. Tetapi di dalam bagian selanjutnya, di dalam bagian second half ya, bagian yang kedua adalah Mikal itu menghina akan Daud. Ya, Mikal menghina Daud, itu juga satu tragedi yang dikatakan. Dan setelah tragedi itu, dari pertama tabut Allah diangkat, membawa sukacita yang besar, tapi di tengah sukacita itu ada tragedi, dan kemudian Daud bereaksi, sama-sama bereaksi sebenarnya. Di dalam bagian yang sebelumnya dan juga bagian sesudahnya. Daud bereaksi pertama, dia di bagian atas dia marah dan takut, karena Usa, salah satu umat Tuhan yang dipercaya untuk mendampingi akan tabut Allah itu, mati dihukum oleh Tuhan. Dan kalau sudah melihat bagian di bawahnya, maka Daud juga bereaksi. Ketika Mikal menghina Daud, maka dia menyatakan akan prinsip, akan ibadah, dan juga akan kemurahan hati daripada Daud. Yang terakhir, struktur yang terakhir adalah kemudian tabut Allah dibawa di rumah Obed-Edom. Tetapi di dalam bagian yang terakhir adalah tabut Allah di rumah Daud. Ya, di situ itu menjadi strukturnya. Jadi pertama ada tabut Allah diangkat, kemudian ada sukacita yang besar itu sama, dan ada tragedi, sama-sama tragedi tapi berbeda tragedinya. Lalu Daud bereaksi kepada tragedi itu, dan kemudian akhirnya tabut Allah itu yang pertama dibawa ke rumah Obed-Edom, yang kedua akhirnya dibawa di rumah Daud, dimasuk ke kota Daud. Ini menjadi struktur yang kita untuk merenungkan satu tema yang besar, ya, yaitu dan tema yang sangat penting, yaitu kengerian akan kekudusan Allah, dan sekaligus juga adalah sukacita akan kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi, tema yang besar yang akan kita renungkan di dalam struktur yang tadi saya sudah bagikan adalah tentang kengerian kekudusan Tuhan, sekaligus juga sukacita yang besar karena kebaikan Tuhan.
Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat masuk sekarang lebih detail di dalam bagian ini, jadi dua hal besar itu yang akan kita renungkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ini. 1 Samuel, konteks daripada pasal 6 adalah ketika kemudian Israel dikatakan situ ayat 1 dan 2, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yahuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Saudara sekalian, konteks daripada ini adalah tarik ke dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Ya, pasti sudah tidak ingat 1 Samuel pasal 7, sudah berbulan-bulan yang lalu kita membahas bagian itu. Tapi singkat saja adalah kalau sudah masih mengingat 1 Samuel pasal 7, akhirnya karena tabut Allah yang direbut oleh Mesir, pasal ke-6-nya direbut oleh Filistin, bukan oleh Mesir, maka memberi kegemparan yang sangat di antara orang Filistin. Dan mereka ketakutan, mereka mengusir, membuang tabut ini supaya pergi ke kota-kota lain, membuang itu pergi ke kota, memberikannya ke tabut ini supaya kota-kota lain yang menerima. Dan pada akhirnya 1 Samuel pasal 6 yang terakhir, tabut Allah itu tiba di rumah Abinadab, orang Israel, yang disebut sebagai di kota yang disebut sebagai Kiryat Yarim, ya, Kiryat Yarim. Maka itu adalah sebenarnya nama lain dari Baal Yehuda yang tadi kita baca. Kiryat Yarim adalah nama lain dari Baal Yehuda. Jadi pasal yang ke-6 2 Samuel ini melanjutkan. Tabut Allah yang ada di rumah Abinadab, Kiryat Yarim atau Baal Yehuda sekarang dibawa. Daud sekarang sudah berkuasa. Daud sekarang sudah, semua musuh-musuh Daud sudah dikalahkan. Sekarang Daud sudah establish kingdomnya. Dia sudah diberkati. Dia adalah raja, bukan hanya bagi orang Yehuda, tapi bagi seluruh orang Israel. Dia menjadi raja yang berkuasa. Sekarang hal yang pertama yang Daud akan lakukan ketika kerajaannya sudah teguh, sudah mantap. Hal yang pertama, dia akan membawa tabut Allah yang masih ada di rumah Abinadab itu, di Baal Yehuda, untuk dibawa ke tempat yang pusat daripada Israel, yaitu Yerusalem, the city of David, di Sion. Saudara sekalian, inilah hal yang baik sebenarnya yang menjadi rencana dan keinginan daripada Daud. Hal yang pertama yang dia inginkan adalah dia membawa tabut Allah itu menjadi pusat daripada seluruh akan kerajaannya. Karena apa? Karena memang tabut Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan umat Israel. Tabut Allah itu adalah tanda daripada kehadiran Allah sendiri. Tabut Allah itu, kalau saudara melihat di dalam ayat yang kedua, bagian B tadi disebut mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut sebagai nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Tabut Allah itu di atasnya ada kerubim dan Tuhan yang bertata di situ. Jadi tabut Allah itu atau the Ark of God itu adalah tanda Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah umatnya. Menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara mengingat sendiri bagaimana tabut Allah itu di dalam waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dan kemudian lalu kemudian diperintahkan untuk membangun akan kemah suci. Kemah suci adalah pusat daripada seluruh kehidupan bangsa Israel. Kemah suci, dan pusat daripada kemah suci adalah ruang maha suci yang di dalamnya adalah tabut Allah. Kalau saudara mengingat kemah suci yang tadi Bapak Ari sharingkan, kemah suci itu mereka orang Israel berangkat keluar daripada Mesir dan mereka menuju tanah perjanjian. Mereka harus membawa semua 12 suku itu, membawa semua barang-barang mereka, dan terutama juga mereka harus membawa kemah suci yang besar sebenarnya. Kemah suci betul-betul bentuknya kemah, ada ukuran-ukuran yang besar dan di dalamnya ada di dalam yang paling inti, paling pusat daripada kemah suci itu adalah tabut Allah, the Ark of God yang ditaruh di dalam most holy place, ruang maha suci. Kalau saudara mengingat di dalam seluruh jutaan orang Israel itu pergi keluar daripada Mesir dan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, maka mereka harus berhenti di situ. Dan ketika mereka berhenti, mereka bukan hanya set up tenda-tenda mereka untuk mereka tidur, ya, tetapi juga mereka harus set up akan kemah suci itu, dan kemudian set up akan mendirikan juga kemah yang di dalamnya juga adalah tabut Allah. Kalau sudah mengingat kemah suci itu yang persegi panjang luas sekali, di dalamnya juga ada tempat untuk mempersembahkan korban dan sebagainya. 12 suku itu mengelilingi akan kemah suci ini. 4 suku di sebelah
timur, barat, saya lupa timur, barat, timur, barat, 4 suku di sebelah barat, 4 suku lagi di sebelah utara, 4 suku lagi di sebelah selatan. Seluruhnya 4 suku, bukan 4 suku, 3 suku ya. 3 kali 4, 12 suku. 3 suku, semuanya mengelilingi. Dan pusatnya adalah di tengah-tengah adalah kemah suci itu. Dan pusat daripada kemah suci itu adalah tabut Allah, di Ark of God. Jadi begitu penting. Ini adalah begitu penting bukan hanya untuk kehidupan daripada ibadah umat Israel, tetapi juga menjadi pusat daripada kehidupan bernegara mereka. Karena di dalam tabut Allah itu ada 10 hukum Taurat. Ditaruh 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri, yang disebut the 2 tablets of stone. Ya, 2 tablets. Jadi kalau sudah bicara tentang tablets itu bukan penemuan abad ke-21 sudah ya. Dari zaman Musa sudah ada tablets. Ya, ada tablets, yaitu 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri dan dibawa dan ditaruh di dalam the Ark of God itu. Dan itu menjadi fondasi daripada seluruh orang Israel, kehidupan orang Israel. Itu menjadi seperti bagi kita orang Indonesia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kalau itu diganggu, maka hancurlah Indonesia. Kalau itu diganggu, maka tidak lagi ada Indonesia. Demikian juga bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Itu adalah inti kehidupan mereka, semua mentaat konstitusi mereka dibangun di atas 10 hukum Taurat, dan kemudian itu adalah kehadiran Tuhan sendiri, karena orang Israel adalah negara yang disebut sebagai teokrasi, bahwa Allah yang memimpin dan berkuasa atas seluruh Israel itu. Maka saudara sekalian tidak heran ketika Daud memerintahkan untuk membawa akan tabut Allah itu dari Baal Yehuda, membawanya ke Yerusalem untuk ditaruh di situ. Ada sukacita yang besar. Seluruh Israel dan Daud menari-nari bersukacita di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, cercap. Ada pesta pora dan sukacita yang besar karena Tuhan mendirikan kerajaan Daud. Yang di atasnya adalah Tuhan sendiri yang berkuasa, dan sekarang Tuhan yang akan kehadiran Tuhan akan dinyatakan melalui tabut Allah itu hadir di tengah-tengah mereka dan memimpin akan seluruh Israel. Tetapi, sudah sekalian, sukacita dan pesta besar ini berhenti tiba-tiba. Berhenti tiba-tiba, mereka dikagetkan, mereka syok semuanya karena kemudian orang yang membawa bukan yang mendampingi dia, bukan menggotong karena dibawa pakai lembu gitu ya. Dia mendampingi dan kemudian dia tiba-tiba jatuh dan kemudian mati. Saudara sekalian, sangat shocking ayat yang ke-6. Kita membaca. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakron, maka Usa mengulurkan tangannya. Ya, Usa yang mendampingi akan tabut Allah ini, mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu, dia mati di dekat tabut Allah itu. Kaget nggak saudara membaca bagian ini? Ya, saya kaget. Ya, kaget dan mulai kenapa Tuhan harus murka seperti itu? Kalau kita membaca, ini adalah Usa mendampingi bersama satu lagi saudaranya, dan kemudian lembu-lembu itu tergelincir, the oxen stumble, tergelincir, kena lubang atau apa, tabut Allah itu mungkin mau jatuh. Jadi Usa pegang supaya tidak jatuh. Bukankah maksudnya baik Usa itu? Kalau sebenarnya kalau Tuhan marah tidak boleh melakukan itu, harusnya dia lakukan apa kalau tabut Allah itu mau jatuh? Apakah dibiarkan jatuh dan hancur, terpecah? Jadi bagaimana, apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan di sini? Bukankah Usa melakukan dengan meskipun mungkin salah, tapi motivasinya paling enggak benar. Motivasinya itu baik untuk menjaga supaya tabut Allah ini tidak hancur. Mengapa begitu murka? Mengapa tidak ada kesempatan? Mengapa langsung dihukum mati pada saat itu? Nah, saudara sekalian, ini adalah satu bagian yang menarik ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka saya mulai renungkan dan pikir juga setuju dengan seorang penulis yang mengatakan bahwa ayat-ayat seperti ini, peristiwa seperti ini yang dicatat di dalam ayat-ayat ini, justru sebenarnya menunjukkan bahwa Alkitab
yang kita miliki ini adalah sungguh-sungguh firman Tuhan. Alkitab yang dicatat di peristiwa seperti ini justru menunjukkan ini adalah firman Tuhan yang sejati. Karena apa? Karena manusia, saudara dan saya, siapapun itu, tidak mungkin menciptakan Allah seperti ini. Tidak mungkin menggambarkan Allah itu seperti ini. Allah yang begitu mengerikan. Allah yang terlalu bertentangan dengan pikiran dan keinginan manusia. Allah yang bagi orang marketing tidak marketable. Kalau kita mau menarik orang percaya kepada Allah ini, Allah yang kita percaya, maka kita tidak katakan kalau peristiwa seperti ini melakukan kesalahan yang kita pikir kesalahan yang tidak disengaja dan bahkan punya maksud yang baik, tetapi langsung mati. Di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah sukacita, maka mati, berhentilah segala kesukaan pada saat itu. Saudara sekalian, dan sayangnya memang ada orang-orang, ada gereja-gereja, ada pendeta-pendeta yang tidak mungkin mengkhotbahkan ayat-ayat seperti ini. Ya. Dan sebenarnya juga bukan hanya di sini, ada bagian-bagian yang menyatakan prinsip yang sama dan mereka selalu menghindari tidak mungkin mengkhotbahkan ayat-ayat yang menyatakan Allah itu murka terhadap dosa. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Allah itu tidak kompromi terhadap dosa. Maka dosa harus dihukum dengan kematian. Maka ini bukan Tuhan yang marketable. Ini bukan Tuhan yang bisa ditawarkan kepada orang lain. Siapa yang mau Allah yang seperti demikian? Ini justru sebenarnya menunjukkan Alkitab bukan buatan manusia. Alkitab adalah Allah yang menyatakan dirinya. Inilah akulah Allah yang seperti demikian. Kau mau mengenal aku? Kau mau percaya kepada aku, pencipta langit dan bumi? Aku Allah yang demikian. Kau harus mengenal bukan Allah menjadi pikiranmu, keinginanmu sendiri. Mana Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa manusia. Itu kritikan orang-orang ateis sebenarnya kepada orang-orang Kristen. Engkau menyembah Allah yang kau sembah adalah Allah yang kau ciptakan sendiri. Allah yang menurut gambar dan rupa manusia. Apa yang kau inginkan tentang Allah, maka engkau bikin Allah itu dan kau menyembah Allah yang kamu buat sendiri. Tetapi Allah yang dinyatakan Alkitab adalah Allah yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Hal-hal yang seperti ini memberikan salah satu jawaban kepada kita. Saudara sekalian, jawabannya tentu belum terjawab, pertanyaannya belum terjawab. Mengapa? Apa salahnya Usa sehingga dia dihukum demikian parahnya? Saudara sekalian, kita harus balik ke kitab-kitab sebelumnya, sejarah sebelumnya. Kita tidak ada waktu secara detail membahasnya, tetapi secara intinya khususnya di dalam Bilangan pasal yang keempat, Bilangan pasal yang ketujuh, sebenarnya jauh-jauh hari, ratusan hari, mungkin berapa ratus ribu tahun, ya, berapa ratus tahun sebelumnya. Sebenarnya firman Tuhan itu sudah diberikan kepada Musa atau melalui Musa kepada bangsa Israel dengan detail, dengan spesifik, memberitakan bagaimana tabut Allah itu harus dibawa. Nanti saudara sudah bisa membaca lebih detail di dalam Bilangan pasal yang keempat dan Bilangan pasal yang ketujuh. Dan salah satu pada intinya Bilangan pasal 4 pasal 7 itu mengatakan tabut Allah itu harus dibawa dengan 3 prinsip, yaitu tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat, dan tidak boleh dibawa dengan kereta lembu. Harus digotong dengan orang-orang Lewi yang salah satu orang Kohat, ya, orang Kohat itu adalah yang menggotong akan tabut daripada Allah itu. No touch, no look, no cart. Ya, cart kereta lembu itu. Maka saudara sekalian, di dalam Bilangan pasal yang keempat, 7 itu mengatakan orang-orang Kehat itu tidak boleh memegang, khususnya dalam bagian ini ya, secara konteks kita dikatakan orang-orang Kehat itu tidak boleh memegang barang-barang kudus ini. Kalau mereka memegangnya, maka mereka akan mati. Secara spesifik, Tuhan sebenarnya sudah mengatakan hal itu kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi saudara sekalian, jelas dalam kalimat itu, dalam Bilangan pasal 4 dan 7, sebenarnya Tuhan tidak ingin mereka mati.
Karena itu Tuhan memberi peringatan, kamu harus melakukan, membawa akan tabut Allah ini, tidak boleh memegangnya, tidak boleh melihat kepadanya, dan tidak boleh membawanya dengan lembu. Maka sebenarnya sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh Tuhan, dan Daud sebenarnya salah juga di sini, dan kita akan melihat nanti, dan khususnya di sini Usa yang secara langsung melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-8 menggambarkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan di sini. Daud menjadi marah, dia sendiri marah, dia sendiri bingung, dia sendiri takut, begitu ya. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Di sini muncul lagi, kalau saudara masih mengingat 2 minggu yang lalu, saya mengkhotbahkan dari 2 Samuel pasal 5 ayat 20, itu ada kata yang penting di sini yang disebut sebagai menerobos, atau di sini diterjemahkan sebagai menyambar, PRS, ya, perazim, ya, perazim. Maka di situ adalah terjemahannya boleh dikatakan bahwa Tuhan di sini telah menyambar perazim Usa dengan sambarannya yang hebat. Sebenarnya 2 kali dikatakan situ, dan yang ketiga adalah maka tempat itu disebut sambaran kepada Usa, ya, Peres Usa, sambaran kepada Usa. Jadi dalam satu ayat ini 3 kali kata yang sama, akar kata yang sama, perazim, yang di sini diterjemahkan sebagai sambaran, Allah menyambar. Di dalam pasal yang kelima, pasal sebelumnya disebut sebagai menerobos, Allah yang menerobos. Kalau sudah mengingat, saya memberi ilustrasi sebagai Allah yang menerobos seperti tsunami yang menerobos. Ketika tsunami itu muncul, maka apapun yang ada di jalannya, seberapa besarnya pohon, seberapa besarnya gedung, seberapa kuatnya akan bangunan, maka diterobos oleh tsunami, hancur rata dengan tanah. Itulah yang dikatakan di sini. Maka Tuhan mau menyatakan betapa dahsyatnya murka Tuhan kepada Usa. Tuhan mau menyatakan bahwa di dalam pasal yang kelima Tuhan menerobos, menghancurkan semua orang Filistin, musuh daripada Daud. Tetapi di sini Tuhan menyambar, menerobos, menghancurkan akan Usa yang adalah umat Tuhan, yang adalah teman daripada Daud. Saudara sekalian, mungkin tetap masih ada pertanyaan dalam kehidupan kita tentang kenapa Tuhan membunuh akan Usa ini. Tetapi prinsipnya yang kita harus pegang di sini adalah satu hal. Dalam poin yang pertama ini, bahwa kekudusan Allah yang mengerikan itu bukan hanya berlaku bagi musuh-musuh Tuhan atau musuh-musuh Israel juga, tapi juga berlaku bagi umat Tuhan. Yang harus kita pegang prinsip ini. Kekudusan Allah yang mengerikan bukan hanya berlaku bagi musuh-musuh Tuhan seperti Filistin, tapi juga berlaku bagi umat Tuhan. Ini mengikut Tuhan bukan dengan prinsip seperti sebagian orang mengatakan right or wrong is my church, atau right or wrong is my friend. Dia right or wrong is my friend. Pokoknya aku bela, karena dia temanku, aku bela mati-matian. Gereja juga demikian. Bukan right or wrong is my church. Tidak. Kalau wrong is wrong, right is right. Kalau yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Maka yang benar, kalau Patong seringkali dia mengatakan kalau gereja GRI tidak lagi mengikuti kebenaran, tidak lagi memberitakan firman Tuhan, atau gereja apapun dalam dunia ini tidak lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka tinggalkan akan gereja itu, tinggalkan akan GRI. Karena kita harus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan right or wrong is my church. Tetapi gereja harus menjadi hamba kebenaran. Gereja harus memberitakan kebenaran. Gereja harus setia, sebisa mungkin setia, mengerjakan dan menghidupi akan kebenaran itu. Maka saudara-saudara, itulah prinsip firman Tuhan. Tuhan mengatakan kalau engkau tidak setia, kalau tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka engkau pun akan hancur seperti Usa, yang adalah bagian daripada umat Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia pada saat yang sama, pada saat itu juga. Di dalam perjanjian, di dalam
Alkitab sebenarnya prinsip ini terus-menerus banyak kali diberitakan. Meskipun saya katakan tadi ada orang-orang pendeta-pendeta yang tidak berani memberitakan, tidak mau memberitakan kalimat-kalimat yang keras, berbicara tentang kesucian Tuhan yang tidak kompromi sama sekali dengan dosa. Misalnya prinsip yang sama juga terjadi di dalam kitab Keluaran. Kalau saudara masih mengingat bagaimana Tuhan berkata ketika Dia akan menghukum, membunuh semua anak sulung dari setiap rumah di Mesir itu. Maka Tuhan berkata kepada melalui Musa bahwa aku akan berjalan di tanah Mesir dan setiap rumah, perhatikan di sini, setiap rumah yang tidak ada darah dioleskan di palang pintunya, maka akan terjadi kematian dari anak sulung di rumah itu. Maka setiap rumah. Maka perintah itu, tapi ini adalah berita firman yang diberitakan kepada orang Israel, tidak diberitakan ke orang Mesir. Inilah berita firman yang diberitakan kepada orang Israel. Maka orang Israel, mereka harus taat. Mereka harus membunuh kambing atau lembu. Dan kemudian mengambil darahnya dan mengoleskannya di palang pintu daripada rumah mereka. Kalau mereka tidak mengoleskan darah lembu di atas palang pintu, mereka pun, termasuk umat Tuhan, akan mengalami kematian daripada anak sulung. Jadi mereka taat. Mereka taat mengoleskan palang pintu. Dan ketika malaikat Tuhan berjalan, melihat ada darah anak lembu yang dioleskan di pintu itu, maka Tuhan akan pass over, melewati akan rumah itu sehingga tidak terjadi akan kematian. Tetapi semua orang Mesir yang tidak ada olesan darah lembu di palang pintu rumahnya, maka matilah semua anak sulung di rumah itu, termasuk anak sulung daripada Firaun, Raja Mesir pada waktu itu. Saudara sekalian, ini prinsip yang sama. Prinsip yang sama, Allah yang suci itu berlaku, akan menghukum semua orang, baik umat Tuhan, baik musuh Tuhan, yang tidak taat kepada Dia. Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Tetapi bagi kita, anugerahnya adalah kita diberitahu firman Tuhan. Kita diberitahu firman Tuhan, sehingga kita boleh taat, boleh mengikut Tuhan, boleh gentar kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak kompromi, baik kepada musuh-musuh umat Tuhan, maupun juga kepada umat Tuhan itu sendiri. Bukan hanya di dalam perjanjian lama, sudah sekalian tadi mengutip perjanjian lama juga, kitab Keluaran, tetapi di dalam perjanjian baru, prinsip yang sama juga terjadi. Kadang-kadang kita pikir, orang-orang berpikir, wah Tuhan yang kejam, Tuhan yang murka menghukum dosa itu hanya terjadi dalam perjanjian lama. Tidak, kalau sudah membaca sungguh-sungguh dengan teliti perjanjian baru, maka ini adalah Tuhan yang sama. Ini adalah Allah yang sama yang dinyatakan, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus memberi kabar. Ada orang-orang Galilea yang mereka mempersembahkan korban, tetapi kemudian Pilatus membunuh mereka, mencampurkan darah mereka dengan darah persembahan yang dibawa mereka sebagai korban. Mereka datang, mengapa? Mengapa terjadi demikian? Apakah dosa-dosa mereka itu sangat besar sehingga Pilatus membunuh akan mereka secara kejam demikian? Maka Tuhan Yesus menyatakan satu kalimat, kecuali engkau bertobat, maka engkau pun akan binasa seperti mereka juga. Jangan kira mereka yang dibunuh, dianiaya oleh Pilatus karena kejahatan dan kekejaman daripada Pilatus. Jangan kira mereka itu dosanya lebih besar daripada kamu. Tetapi kamu, kalau engkau tidak bertobat juga, engkau juga akan menerima hukuman yang sama seperti orang-orang yang menderita itu. Saudara masih teringat peristiwa Ananias dan Safira. Ya, bagaimana hanya beda 3 jam suami istri ini mati langsung karena mereka telah menipu, akan mendustai akan Roh Kudus dengan mendustai akan persembahan mereka di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, itu terjadi juga di dalam perjanjian baru, saudara sekalian. Jadi kalau kita melihat Allah itu yang dinyatakan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah Allah bukanlah kakek tua
yang di sorga, yang kaya, yang selalu memberikan apa yang kita minta tanpa memperdulikan perbuatan dan hati kita. Dia bukanlah Allah kakek tua yang selalu baik, selalu kompromi. Tidak apa-apa, nggak apa-apa begitu. Hanya salah sedikit seperti itu, tidak apa-apa seperti itu. Dan selalu memberikan apa yang baik, apa yang kita minta kepada dia. Tidak, sudah sekali kita menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Allah itu adalah Allah yang tidak kompromi sama sekali dengan dosa. Dan kita di dalam peristiwa apa yang kita alami sekarang ini, pandemik ini, COVID-19 ini, sebenarnya kita mengerti, seharusnya kita semakin mengerti prinsip ini. Ya, bukan hanya hal sedikit-sedikit. Kadang-kadang orang-orang, kita tahu apa yang terjadi di Melbourne, di Victoria, itu menjadi second wave yang sangat besar. Salah satunya tentu yang besar dari karantina di hotel. Tetapi bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya, mungkin hanya karena beberapa orang saja. Mungkin hanya 1-2 orang mulainya dari situ. Ya mungkin bergaul, mungkin ngobrol, mungkin masuk ke kamar daripada orang-orang yang datang dari luar negeri yang terkena COVID-19. Dan sebagian lagi adalah orang-orang yang sudah tes dan kemudian mereka mungkin kena ada gejala dan mereka tes ke tempat tes. Dan waktu tes, setelah tes, mereka tidak pulang, tapi mereka ke supermarket dulu. Mereka ke Bunnings dulu, mereka kemana dulu. Dan mereka bilang, mereka ke apotek dulu beli obat. Dan mereka katakan, dari situ tes, saya cuma ke apotek kok. Dari situ saya cuma mampir untuk beli telur, beli susu di supermarket kok. Cuma ke situ doang. Tapi kita tahu akibatnya. Karena dia tes, sebenarnya dia positif, belum ada hasilnya, belum tahu hasilnya, dia pergi ke supermarket. Dari supermarket, dia menularkan mungkin 2 orang, mungkin 3 orang. Dari 3 orang, 2 orang, ke rumahnya lagi. Puluhan orang, ratusan orang. Hanya pergi ke supermarket doang kok. Itu menjadi problem. Ya, jadi problem kita tahu. Di sini kita tahu bagaimana dosa itu, Tuhan yang kudus itu adalah Tuhan yang sangat serius dengan dosa. Kadang-kadang orang juga bertanya, Adam dan Hawa cuma makan pohon pengetahuan baik dan jahat kok. Cuma makan doang kok. Kenapa dihukum dan dosa sedemikian besarnya menjadi seluruh dunia jatuh dalam dosa? Adam cuma makan gitu. Persis seperti COVID-19. Cuma pergi ke situ kok. Cuma beli telur kok. Ratusan orang mati. Ratusan orang, ribuan orang terinfeksi daripada COVID-19 ini. Saudara sekalian, itulah kita boleh mengerti di situ. Kita boleh mengenal siapa Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Dan saya percaya kita semua, termasuk saya, harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah yang Maha Kudus ini. Allah yang tidak kompromi sama sekali dengan dosa. Dan ketika kita mengerti Allah yang demikian, kita datang dengan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita tidak mengenal Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang tidak kompromi dengan dosa sama sekali, maka kadang-kadang kita datang ke gereja pun dengan sembarangan. Kita beribadah dengan sembarangan. Kita berdoa dengan sembarangan. Kita tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa Dia adalah Allah yang mulia seperti Yesaya. Saya berdoa supaya kita terus-menerus menyadari seperti Yesaya menyadari melihat Tuhan yang kudus. Para serafim yang melayang-layang menutup muka mereka, tidak berani melihat kepada Allah yang bertata di tempatnya yang kudus itu. Mereka menutup kaki mereka dan mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ketika Yesaya melihat itu, maka dia berkata, celakalah aku, binasalah aku. Karena aku orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tetapi mataku telah melihat Allah yang kudus dan yang mulia itu. Saudara sekalian, biarlah kegentaran seperti itu terus mencengkeram hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika hidup dalam ibadah, di dalam doa, di dalam merenungkan firman Tuhan. Karena sejauh kita mengenal kekudusan Allah, sejauh itulah kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Tapi jangan salah. Jangan salah, kita selalu bisa menjadi salah dan jatuh ke ekstrim yang lain. Bahwa Allah yang dinyatakan dalam 2 Samuel pasal 6 dan di dalam Alkitab, Allah yang kudus itu
Allah yang tidak kompromi sedikit pun dengan dosa itu, juga adalah Allah yang baik dan Allah yang penuh anugerah dan Allah yang penuh dengan berkat. Nah, ini dua hal yang bagaimana ya kita mengenal Allah yang seperti demikian bagaimana ya? Karena itu sungguh-sungguh akan berdampak kepada kita. Tetapi kalau kita hanya melihat Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang tidak kompromi dengan dosa, kita bisa menjadi ketakutan. Seluruh langkah kita menjadi ketakutan. Allah tidak menginginkan kita demikian. Karena Dia mau menyatakan bahwa kekudusanku, kemuliaanku, keagunganku, ketidakkompromianku dengan dosa tidak membuat engkau menjadi orang yang seperti ketakutan kepada Allah yang kejam. Tidak, Dia bukan Allah yang kejam. Tapi Dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh anugerah, dan Allah yang penuh dengan berkat. Nah, ini dinyatakan dalam ayat separuh kedua. Di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Kita melihat beberapa poin di sini. Ayat yang ke-11. Lihat sedikit. Menyatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu. Sekarang Daud marah dan dia tidak berani menerima tabut Allah itu. Karena kalau Usa langsung mati, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan umat Tuhan yang lain? Mungkin juga akan mati. Disambar, diterobos oleh Tuhan. Karena itu dia tidak berani taruh tabut Allah. Berhenti di tengah jalan, taruh di rumahnya Obed Edom, orang Gad itu. Tapi ayat 11 menyatakan demikian. Menjadi mulai turning point di sini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, ayat 12a, demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Kehadiran tabut Allah di rumah Obed Edom menjadi berkat yang besar. Menjadi sukacita yang besar bagi Obed Edom dan seluruh akan keluarganya. Saudara sekalian, kita perlu melihat di sini bahwa Daud pun sebenarnya perlu belajar tentang siapa Tuhan itu. Dia pun perlu bertumbuh bahwa keinginan Tuhan yang utama sesungguhnya adalah bukan ingin menghancurkan. Tetapi keinginan Tuhan yang utama adalah memberkati umatnya melalui kehadiran tabut Allah di tengah-tengah akan umat Tuhan itu. Karena itu ayat ke-12b mengatakan, lalu Daud pergi karena dia mendengar itu bahwa Tuhan memberkati sisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Sekarang kalau sudah melihat selanjutnya maka imply di situ bahwa sekarang mereka membawanya dengan peraturan yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam bilangan itu. Ayat yang ke-13 mengatakan, ya, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan dan seterusnya. Ayat 13 seperti tidak kalimat yang tidak secara sekilas saja, tetapi sudah membaca di situ. Apabila pengangkat tabut Tuhan. So ayat 13 mana Inggrisnya mengatakan bahwa when those who were carrying the ark of the Lord had taken 6 steps. Jadi sekarang tabut Allah itu tidak dibawa oleh lembu. Sekarang mereka melakukannya dengan benar. Diangkat, digotong tabut Allah itu. Dan sekarang dibawa. Dan mereka memberikan persembahan setiap jalan dan sebagainya. Dan ini kita melihat sukacita yang besar sekarang memenuhi akan Daud dan seluruh Israel. Ayat 14, 15, 16b itu digambarkan dengan begitu besar. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan, ayat 14. Dengan sekuat tenaga ia berbaju efod dan kain lenan. Ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 16b kita lompat. Lalu Raja Daud itu meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu dan itu bagian yang lain lagi, ya. Maka ini adalah satu sukacita yang besar yang menjadi respons daripada Daud dan seluruh Israel. Dan mereka sekarang sukacitanya di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan. Dan saya harap saudara boleh melihat satu paradoks yang sangat tajam dan sangat penting yang kita dua-duanya harus pegang ini. Alkitab di dalam satu pasal ini
Memberikan dua hal yang sepertinya bertentangan, itulah paradoks. Dua hal yang sepertinya bertentangan. Sangat bertentangan, sulit sekali kita mengertinya. Sulit sekali kita kemudian menjalani di dalam kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita mengenal Tuhan yang demikian, bahwa di satu sisi Alkitab menyatakan Tuhan itu Tuhan yang mengerikan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak kompromi sama sekali dengan dosa. Ada kengerian, ada fear of the Lord di dalam hati setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Tetapi di sisi lain bahwa Allah itu juga Allah yang penuh dengan kebaikan, anugerah, dan belas kasihan. Karena itu umat Tuhan bersukacita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kita harus memegang keduanya, antara kegentaran dengan sukacita yang besar. Kegentaran yang besar kepada Tuhan, dengan sukacita dan ucapan syukur yang besar di hadapan Tuhan. Tentu tidak mudah mengerti dan kemudian mengalami ini di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita jatuh pada salah satu ekstrim. Kalau kita hanya menyadari Tuhan yang suci, tidak kompromi akan dosa, kita akan menjadi menganggap Tuhan seperti polisi yang terus melihat kesalahan kita. Kalau salah dipukul, salah dihukum. Kita menjadi ketakutan. Tapi sisi yang lain, kalau kita hanya melihat Tuhan itu baik, penuh anugerah, penuh belas kasihan, maka kita mulai sembarangan hidup kita. Oh, Tuhan gak apa-apa, dia selalu baik, selalu mengampuni, selalu mengasihi. Tidak apa-apa. Maka kita akan menjadi orang yang sembarangan. Dan kita terus jatuh ke dalam alat bukan ini dan bukan itu. Ya, responnya dua-duanya salah. Kita harus memegang secara paradoks di dalam hidup kita. Kita gentar kepada sadar, hormat, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada Dia. Setiap bagian hidup kita, Tuhan ingin kita mempermuliakan Dia. Tetapi saat yang sama, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang ingin memberkati kita. Tuhan yang ingin kita mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Saudara sekalian, ini bentuknya bisa berbeda-beda, tetapi secara singkat boleh kita melihat contohnya juga di sini adalah respons yang salah adalah pertama tentu dari Usa yang jatuh dalam kesalahan. Dia tidak menyadari Allah itu Allah yang suci, dan to some extent Daud juga tidak menyadari, dan dia marah dan gentar dan takut kepada Allah yang demikian. Tetapi sisi yang lain adalah contoh yang salah adalah orang seperti Mikal, adalah istri daripada Daud yang adalah anak daripada Saul. Ya, yang kalau saudara melihat di sini, akhirnya dia ketika melihat Daud bersukacita, umat Israel bersukacita, dan Daud meloncat-loncat, menari-nari, bersukacita karena membawa tabut Allah ini, maka Mikal itu melihat itu dan menghina Daud di dalam hatinya. Khususnya di dalam ayat yang ke 20, ya 20 dan 20. Di situ Mikal berkata, ya saya bacakan bagi saudara. Ini satu kalimat yang sinis dan sarkastik dari perkataan Mikal kepada Daud. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak perempuan para hamba-hamba. Sebenarnya bukan telanjang, ya, tetapi dia memakai baju orang biasa. Baju lenan efod itu baju orang biasa. Jadi dia merendahkan dirinya dan bersukacita bersama-sama dengan umat Tuhan. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya daripada hari ini di depan mata budak-budak perempuan dan para hamba-hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi akan dirinya. Saudara sekalian, di sini Mikal adalah orang yang tentu dia ratu, berarti dia ratu istri daripada raja. Dia adalah orang yang mengutamakan kehormatan kerajaan, tata cara protokol, baju yang bagus, make up yang bagus, semuanya bagus, penampilan luar yang semuanya teratur dengan baik. Dia melihat Daud yang menari-nari, meloncat-loncat di hadapan Tuhan. Apa ini? Apa ini? Memalukan. Memalukan. Saudara sekalian, ini adalah kesalahan daripada yang saya sebut sebagai legalisme. Legalisme, kalau dalam aplikasi dalam seluruh Alkitab dalam hidup kita adalah legalisme. Adalah salah satu
ekstrim kesalahan daripada mengenal Allah yang mungkin Allah itu adalah Allah yang ketat, yang suci, yang penuh dengan peraturan, maka harus mengikuti semua peraturan dengan detail. Tetapi ketika mengikuti peraturan dengan detail itu seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mereka hanya melakukan secara luar, secara ritual. Harus begini, pakaian harus begini, harus melakukan itu, harus begini. Semuanya hanya secara luar, tetapi tidak lagi memperhatikan hati, motivasi yang sungguh mengasihi dan sukacita yang bebas, sungguh-sungguh sepenuh hati di hadapan Tuhan. Yang kadang-kadang itu bisa seperti memalukan. Tapi karena apa? Karena hati yang sungguh-sungguh, hati yang sukacita, seperti anak kecil yang diberikan hadiah oleh orang tua, maka dia akan loncat-loncat, akan senang sekali, akan seperti orang gila teriak-teriak karena senang sekali. Dan kita melihat itu, orang tua itu senang melihat anak seperti itu, karena dia senang dengan kepolosannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak datang kepadaku seperti anak kecil ini, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh sukacita, karena mengerti Allah itu juga adalah Allah yang baik, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Saudara sekalian, dua hal ini kita harus pegang, dan saya simpulkan dengan apa yang jawaban daripada pasal ini adalah apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat 21 dan 22. Daud menjawab kepada Mikal, dia berkata, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih lagi daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Dia melakukan itu semua di hadapan Tuhan. Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. Dia belajar, Tuhan yang agung, Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Daud belajar di situ, tapi dia juga mengerti bahwa Tuhan yang suci dan agung, yang tidak kompromi dengan dosa itu, adalah Tuhan yang penuh anugerah, penuh belas kasihan, penuh dengan kebaikan. Karena itu aku mau memuji Tuhan, aku mau menari-nari, aku mau meloncat-loncat di hadapan Tuhan dengan sepenuh akan hatiku. Di hadapan Tuhan aku akan gentar, sekaligus aku akan bersukacita. Saudara sekalian, Alkitab terus-menerus, sebenarnya seluruh Alkitab menekankan kedua hal ini secara paradoks. Biarlah kita pegang, jangan kita lepaskan, karena Tuhan menginginkan kita dua-duanya kita pegang. Secara ada tension tentu di dalamnya. Tapi itu yang Tuhan inginkan. Mazmur pasal 2 mengatakan, rejoice with trembling. Rejoice with trembling. Bagaimana? Biar kita bertumbuh, belajar, mengerti, dan ekspresinya bisa berbeda-beda. Ekspresi bisa di dalam hidup kita, saya memikirkan, bisa kita ekspresinya, karakter bisa berbeda-beda. Ada orang-orang yang di luarnya kelihatan tegas, menyatakan kesucian Tuhan, dan menyatakan murka terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa. Dan saudara sekalian, tetapi kalau sudah mengenal pribadinya, maka saudara mengetahui sebenarnya dia orang yang lembut, dia orang yang suka mendoakan kita, dia orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi. Di luar kelihatan lembut, kelihatan baik, kelihatan penuh dengan anugerah. Tetapi ketika kau makin mengenal dia, sudah tahu, dia bukan orang yang kompromi terhadap dosa. Dia orang yang tegas di dalam hatinya. Prinsip-prinsip yang dinyatakan Alkitab tidak kompromi sedikit pun dalam hidupnya. Itulah kehidupan kita. Seharusnya mengenal akan kekudusan Tuhan, sekaligus mengenal akan kebaikan Tuhan. Tentu puncaknya, sekali lagi, adalah di dalam salib Kristus. Menjadi jawaban seluruhnya. Puncaknya kita melihat ketika kita memandang akan salib Kristus, maka kita tahu di situ Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang tidak kompromi dengan dosa sedikit pun, sehingga anak Allah yang tunggal harus mati. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Harus mati untuk menebus dosa kita. Dia, anak Allah yang tunggal itu, harus menanggung dosa kita. Harus menerima hukuman dosa. Dia Allah yang tidak kompromi sama sekali dengan dosa. Tetapi sekaligus di atas salib yang sama, di atas anak Allah yang sama itu, dia menyatakan kebaikannya yang terbesar bagi kita sekalian. Di atas kematiannya itu, dia menanggung murka Allah yang tidak kompromi dengan dosa.
Sekaligus pada saat yang sama, dia menyatakan kasih-Nya, kebaikannya bagi semua orang yang percaya dan beriman di dalam Kristus. Inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-130 mengatakan, padamu ada pengampunan Tuhan, supaya engkau ditakuti orang. Paradoks lagi. Pada Tuhan kau ada pengampunan. Dia adalah Allah yang mengampuni kita. Tapi waktu dia mengampuni, kita tidak menjadi sembarangan dengan hidup kita. Kita tidak take for granted. Tetapi kita menjadi gentar terhadap dia. Gentar sekaligus bersyukur. Bersyukur penuh sukacita. Sekaligus tidak sembarangan mengikut Tuhan seumur hidup kita. Biar kita boleh belajar dan bertumbuh dari prinsip yang penting yang Tuhan ajarkan melalui 2 Samuel pasal yang ke-6 ini. Mari kita berdoa. Dengan berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur Kau menyatakan diri-Mu kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Kau mengetahui betapa kami seringkali salah. Kami seringkali tidak menghargai Kau Tuhan yang mulia, yang kudus, yang tidak kompromi dengan dosa. Dan juga sebaliknya kami juga sering salah ke dalam ekstrim yang lain. Kami lupa akan Tuhan yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menginginkan yang terbaik di dalam hati-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, ajar kami untuk belajar, untuk bertumbuh, mengenal Allah yang mulia, yang suci, yang tidak kompromi dengan dosa, tapi sekaligus juga Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang penuh dengan anugerah. Pimpinlah kami, hidup kami juga bertumbuh, meneladani akan Kristus yang kudus, sekaligus penuh anugerah itu. Terima kasih Bapa, pimpin dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,